Pada malam hari ini adalah doa yang dikabulkan dan yang menjadi pelayan firman-Nya adalah Penatua Amal Nenohai. Kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu saya mempersilakan kepada kita semua, teman-teman semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Berikut ada beberapa petunjuk ibadah yang harus teman-teman perhatikan, kita semua perhatikan. Di poin pertama yaitu mohon berpakaian dengan sopan, walaupun kita mengikuti ibadah dalam ranah online atau daring. Kemudian poin yang kedua, persiapkan diri, hati, dan pikiran dalam persekutuan. Yang ketiga, persiapkan Alkitab, alat tulis sebagai catatan pribadi kita, dan peralatan penunjang, seperti handphone ataupun laptop dan kuota yang memadai. Kemudian poin yang keempat ini yang paling penting, teman-teman, saya akan ingatkan dan mohon diperhatikan dan didengar. Pada saat instrumen atau musik dilantunkan, mohon rekan-rekan semua bisa atau dapat mute suara teman-teman dari atau mikrofon teman-teman dari device teman-teman masing-masing agar tidak mengganggu dan bersikap selayaknya orang yang bersekutu dalam ibadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam doa pembukaan untuk memulai ibadah GP pada malam hari ini. Saya akan pimpin. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, terpujilah nama-Mu yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami begitu mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, lindungan Tuhan kepada kami semua dalam keseharian kami, aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami hari lepas hari. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah aktivitas kami boleh diingatkan kembali satu dengan yang lain untuk dapat mengikuti persekutuan dan ibadah melalui ibadah gerakan pemuda pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan untuk menyatukan hati dan pikiran kami demi menyembah hanya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Ibadah gerakan pemuda pancaran kasih pada malam hari ini, Tuhan kami mau sertai hanya ke dalam tangan kasih Tuhan yang kudus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan pada malam hari ini, begitu juga dengan pelayan firman yang sudah hadir, yaitu Opa Nenohai. Tuhan berkati dan sertai selalu, agar ibadah ini boleh berkenan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mungkin ada teman-teman kami yang masih dalam kesibukan aktivitas mereka masing-masing atau berbagai kendala lainnya Tuhan, kami mohon Tuhan mau campur tangan menyertai dan memberkati mereka selalu dalam tugas tanggung jawab mereka, agar di minggu-minggu berikutnya mereka boleh kembali berkumpul dan bergabung bersama kami dalam persekutuan yang indah ini. Bapa, ampuni akan segenap salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada kejaran masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda.
kita akan kembali menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 1, Haleluya Pujilah Tuhan, bait yang pertama dan bait yang kedua. Halo, Pak. Baik, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya saya minta nanti pada saat pembacaan firman, saya minta kesiapan dari salah seorang pemuda untuk membacakan bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama, yaitu dari surat kiriman Rasul Yohanes kepada jemaat Efesus dalam surat pertama Yohanes pasal yang pertama ayat yang pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah disiapkan, mari kita masuk dalam doa firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang boleh menyertai kami sepanjang hari ini dalam kesibukan-kesibukan kami. Namun pada saat ini Tuhan perkenankan kami untuk kami hadir di dalam ibadah gerakan pemuda jemaat GP Panjalan Kasih, walaupun kami harus melakukan itu lewat ibadah menggunakan media sosial, tapi kami percaya bahwa hati kami menyatu dengan Tuhan saat ini. Berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mulai menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Kristus Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan seorang pemuda tolong membacakan bagian Alkitab yang kita renungkan bersama, yaitu dari pertama Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Shalom. Shalom, Muga. Shalom. Saya yang baca ya, Opa. Silakan.
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya minta maaf karena saya terlambat. Saya harus menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses ibadah penghiburan malam hari ini di rumah kakak ipar saya. Itu sebabnya saya berpikir saya tidak perlu harus ke rumah karena cukup jauh, Banjaran Pucung. Kebetulan memang di gereja saya siapkan jas dan dasi, sehingga saya berpikir saya langsung ke gereja saja untuk melaksanakan ibadah ini. Sebab kalau saya harus ke Banjaran Pucung, mungkin saya sampai sana sekitar jam 8. Jadi mohon maaf kalau saya agak terlambat tadi. Teman-teman muda yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari surat kiriman Rasul Yohanes kepada jemaat di Efesus. Tentu teman-teman bertanya, kenapa bukan Paulus? Ya, jemaat di Asia Kecil itu berpusat di Efesus. Dan jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil itu merupakan jemaat binaan dari Rasul Paulus. Itu sebabnya dia menulis surat ini kepada jemaat di Asia Kecil yang berpusat di Efesus. Surat Rasul Yohanes ini bersifat pastoral atau penggembalaan. Mengapa? Karena pada waktu itu jemaat di Efesus atau di Asia Kecil secara keseluruhan mengalami goncangan yang cukup besar. Goncangannya itu datang dari kelompok-kelompok orang yang anti Kristus. Mereka menolak Kristus. Mereka beranggapan bahwa Kristus itu bukan siapa-siapa. Dia bukan Allah. Dia hanya manusia biasa. Itu sebabnya Paulus perlu mengirimkan surat penggembalaan kepada jemaat di Asia Kecil untuk menopang mereka, menguatkan iman mereka agar mereka tidak goyah. Nah, dalam surat Rasul Yohanes ini berisi tentang nasihat membangun iman. Dari pasal 1 sampai dengan pasal 5, kita temukan di situ bagaimana Yohanes menguatkan mereka bahwa mereka harus tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus. Mereka harus menerima bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan yang kedua, yang penting adalah mereka harus selalu hidup di dalam doa. Sebab dengan doa diharapkan jemaat binaan Rasul Yohanes ini akan mendapatkan kekuatan sehingga mereka mampu untuk melawan kelompok anti Kristus yang lahir pada waktu itu. Dan bukan saja di Asia Kecil pada waktu itu, tetapi juga menyebar ke jemaat-jemaat yang lain. Nah, saudara-saudara pemuda yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kalau kita perhatikan di SBU, sejak tanggal 14 sampai hari ini, Sabda Bina Umat berbicara atau menyuguhkan surat kiriman Rasul Yohanes kepada jemaat di Asia Kecil. Surat ini juga merupakan himbauan atau ajakan kepada kita sebagai jemaat Kristus saat ini untuk tetap hidup di dalam doa. Mengapa? Karena kita diperhadapkan setiap saat, kita diperhadapkan pada orang-orang yang anti Kristus. Jika kita tidak dikuatkan, maka bukan tidak mungkin kita akan mudah terombang-ambing. Salah satu hal misalnya teman-teman kalau membaca YouTube, ada banyak sekali orang-orang anti Kristus yang ada di situ yang dengan terang-terangan mereka berbicara bahwa Kristus itu bukan Allah. Sayang sekali apa yang sudah saya persiapkan di rumah tidak saya bawa. Ada beberapa kutipan yang sudah saya angkat di situ tentang pengakuan dari agama lain, terutama dari agama saudara dekat kita, yang di dalam kitab suci mereka ada tulisan atau ada ayat yang berbicara tentang pengakuan terhadap Kristus. Sehingga saya tidak bisa membacakan kutipan itu. Tapi saya janji pada satu saat nanti saya akan membacakan kutipan itu. Baik. Nah, dalam perikop dalam pokok pembicaraan kita pada malam hari ini yang dibuat oleh tim redaksi Sabda Bina GP, di situ diberi judul doa yang dikabulkan. Kalau doa dikabulkan berarti kita harus yakin bahwa ada juga doa yang tidak dikabulkan. Lalu kalau doa yang tidak dikabulkan itu kenapa? Kenapa tidak dikabulkan? Salahnya di mana? Dan kalau doa itu dikabulkan, kebenarannya ada di mana? Saya pikir saya tidak perlu berbicara secara rinci karena materi tentang doa itu adalah salah satu materi di dalam katekisasi. Kita yakin dan percaya bahwa di dalam Injil Matius pasal 6, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya juga kepada kita. Sayang sekali, doa yang begitu bagus dan sempurna, kita hanya menghafal bagian doanya. Sementara bagian pengantarnya, kita lupakan. Jadi jangan salah kalau lebih banyak doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, karena sikap dan cara berdoa kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Teman-teman muda, saya minta satu orang jawab pertanyaan saya, sederhana saja. Dalam doa Bapa kami itu sebelum masuk di dalam doa yang inti, di bagian depan itu Tuhan Yesus mengatakan begini. Jadi kalau kalian berdoa, jangan seperti orang munafik yang berdiri di depan rumah-rumah ibadah atau di pinggir-pinggir jalan dan mereka berdoa. Sesungguhnya aku katakan kepadamu bahwa mereka sudah mendapatkan upahnya. Kurang lengkap. Kalau dibaca di dalam Matius pasal 6 itu pasti lengkap. Saya minta satu orang tolong jelaskan maksudnya apa. Kalau berdoa jangan seperti orang-orang yang berdiri di depan rumah ibadah atau di pinggir jalan. Sebab sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu sudah mereka dapatkan upahnya. Kira-kira maknanya apa? Boleh saya jawab, Opa? Ya, ini siapa? Kalau menurut ini anugerah, Opa.
Oke. Kalau menurut saya, karena Tuhan itu tidak mengindahkan orang-orang yang tinggi hati. Kalau orang-orang yang berdoa seperti orang munafik itu kan mereka memiliki keinginan untuk lebih dilihat orang dibandingkan berkomunikasi kepada Tuhannya. Tapi mereka justru lebih diinginkan supaya mereka dilihat oleh banyak orang sehingga karena si kesombongan itulah yang membawa kepada kehancuran atau di situ disebut sebagai upahnya begitu. Saudara dari jam berapa? Bethlehem Pak, sektor Bethlehem. Oh, Baju 4 Bethlehem. ya. Oke. Kak Merel, tolong catat namanya. Ada hadiah yang saya siapkan. Sayang, tadi saya nggak ke rumah. Ada hadiah. Terima kasih, Opa. Terima Baik. kasih, Opa. Kemudian pada bagian yang berikut, itu Tuhan bilang begini. Tuhan Yesus bilang begini. Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu kamarmu, sebab Bapamu yang berada di tempat yang tersembunyi tahu apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Nah, teman-teman, tahun 92, saya mengajar katekisasi. Salah satu murid katekisasi saya nggak tahu kalau dia itu dari Muslim. Pada saat mengajarkan tentang ini, dia langsung berdiri dan katakan, Pak, kalau seandainya saya lagi naik mobil, pergi ke satu tempat di tengah jalan, mobil itu kecelakaan, banyak yang mengalami luka, patah tulang dan lain sebagainya, saya aman-aman saja. Terus saya nggak boleh dong berdoa. Saya harus lari pulang ke rumah. Belum sampai di rumah saya sudah mati, Pak. Bukan mati karena kecelakaan mobil, tapi saya mati karena kecapean. Itu. Karena di dalam Alkitab dibilang, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu kamarmu, berdoalah kepada Bapamu, sebab Bapamu yang berada di tempat yang tersembunyi, tahu apa yang tersembunyi di hatimu. Saya minta seorang pemudi, tolong berikan sedikit penjelasan tentang makna ini sesuai dengan yang dipahami. Silakan. Ayo, silakan seorang pemudi. Jangan kalah sama anugerah. Silakan. Monggo kalau ada. Silakan, silakan kalau ada seorang pemudi. Kalau kita baca itu di dalam Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Silakan, ada yang bisa membantu menjelaskan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Teman-teman, perhatikan baik-baik doa Bapa kami. Seringkali kita mengabaikan penjelasan dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang kelima, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah ibadah, dan pada tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7.
Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Teman-teman, bagian ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau kita mau supaya doa kita dikabulkan, maka bagian ini harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, berdoa jangan munafik. Saya ingat tahun 95 dosen saya bilang begini sama saya. Kalau gaji kamu cuma bisa beli sepeda, jangan minta Tuhan untuk kasih kamu uang buat beli mobil. Sebab gaji kamu itu hanya cukup untuk beli tutup pentil dari ban mobil. Tidak akan kamu dapatkan apa-apa dari itu. Jadi kalau kamu berdoa, ya kamu minta sesuai dengan kemampuan kamu, jangan minta lebih. Atau berpura-pura mampu, sebab Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hati kamu. Teman-teman, yang kedua, jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Makna dari ungkapan ini adalah pada saat kita mengadakan komunikasi dengan Tuhan di dalam doa, maka pikiran dan hati kita harus tertutup dari segala hal. Itu maknanya. Jangan kita berdoa sama Tuhan, tapi pikiran kita di rumah masih ada nggak nasi goreng yang tadi siang, tadi sore saya goreng. Jangan-jangan saya pulang dari sini udah habis. Ya doa kita tidak dikabulkan Tuhan karena kita mendua hati. Ini juga apa namanya, peringatan buat teman-teman muda, ya, pemuda dan pemudi. Kalau pacaran jangan mendua hati, ditinggal pergi gigit jari. Tuhan juga begitu. Tuhan tidak mau kita berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi hati dan pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan. Hanya mulut kita, ucapan kita yang terarah kepada Tuhan, tapi hati dan pikiran kita mengarah ke tempat lain. Yang berikut, jangan pernah menganggap bahwa Tuhan itu teman kita yang bisa kita kibuli, bercerita panjang lebar, sehingga kadang-kadang kita lupa ceritanya apa, lalu kita bolak-balik di situ. Saya punya pengalaman hari ini menyakitkan memang, tapi saya bersyukur. Ketika pagi tadi saya mendapatkan kabar dari ponakan-ponakan saya bahwa mama dalam keadaan yang sudah 99% menurun drastis. Lalu saya berpikir bahwa satu-satunya harus berdoa. Dan tidak mungkin saya ke sana karena kondisi saya tidak mengizinkan. Saya punya penyakit jantung. Dan di rumah sakit itu tempat saya berobat. 2 hari yang lalu saya ke sana untuk menengok. Satpam di depan bilang begini, Pak, sudah swab belum? Saya bilang, saya justru itu Pak. Karena Bapak pasien jantung di sini, maka kalau Bapak harus mau masuk ke ruangan itu, harus swab dulu. Saya bilang, saya belum pernah swab. Dan kebetulan saya nggak bawa duit, ya udah gigi jarilah pulang dengan rasa menyesal. Sehingga belajar dari pengalaman itu, saya berpikir bahwa hari ini tidak mungkin saya datang ke sana untuk bersama-sama dengan kakak dan ponakan-ponakan saya berdoa. Lalu
sebelum saya datang ke gereja, karena tadi siang juga memang saya datang ke gereja, saya berlutut dan saya katakan, Tuhan, saya menyerahkan kakak ibu saya ke dalam tangan kasihan Tuhan. Tuhan berkenan memberikan kesembuhan adalah kewenangan Tuhan. Tapi juga jika Tuhan melihat bahwa tidak mungkin dia disembuhkan, Tuhan berkenan mengambil kembali. Kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Lalu saya berangkat ke gereja. Sementara ngobrol di gereja, saya pamit pulang. Selesai sekitar jam 1:30 saya pamit pulang, baru dari gereja di lampu merah Jati Jajar, baru turun sebentar, telepon berbunyi dari ponakan saya di Bandung. Om ada di mana? Jadi saya telepon ke rumah, kata tante ada di gereja. Dia mau pulang ke rumah. Udah Om jangan pulang, langsung aja ke rumah sakit. Mama udah nggak ada. Saya balikan arah motor kembali lagi ke Simpangan Depok, tapi sebelum saya sampai Simpangan Depok, saya parkir motor di depan salah satu warung di situ yang ditutup, biasanya buka malam. Saya berdiri menghadap ke warung itu dan saya katakan, Tuhan terima kasih, doa saya dikabulkan. Kakak tidak lagi menderita. Dia mengalami sukacita bersama Tuhan. Amin. Lalu saya balik ke gereja, sampaikan buat teman-teman di gereja peristiwa ini, minta mereka bantu untuk menghubungi dan saya saya tidak mengatakan bahwa saya berdoanya benar atau tidak, tapi yang saya mengatakan bahwa pada saat saya berdoa itu hanya intinya saja yang saya sampaikan. Yang perlu penyerahan diri. Nah, mari teman-teman, kalau kita mau seperti jemaat Asia Kecil, doa kita dikabulkan oleh Tuhan, maka mari kita patuhi ajaran yang Yesus ajarkan kepada kita. Pengantarnya harus kita perhatikan. Kemudian inti doanya, doa Bapa kami itu punya makna yang sangat luas. Diawali dengan pengakuan akan kebesaran Allah. Baru kemudian penyampaian permohonan. Jangan dibalik, minta dulu baru mengagungkan Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang diajarkan oleh Rasul Yohanes kepada jemaatnya di jemaat binaannya di Asia Kecil yang berpusat di Efesus. Dan kita lihat dalam bagian selanjutnya kita akan temukan bagaimana keberhasilan mereka dalam menghadapi tantangan yang pada waktu itu menggoyahkan mereka. Padahal mereka jemaat mula-mula, iman mereka belum seberapa. Mereka berasal dari orang yang bukan Kristen, bukan Yahudi. Tetapi karena mereka patuh dan menuruti apa yang dinasihatkan Yohanes, mereka berhasil. Teman-teman yang dikasihi Kristus, mari kita mengikuti jejak mereka. Patuhi dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka percaya bahwa semua yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena permohonan kita lakukan berdasarkan langkah-langkah yang Tuhan Yesus ajarkan lewat doa Bapa kami. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari teman-teman,
Kita bersatu dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doksologi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran kami. Kami begitu bersyukur Tuhan atas setiap perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami bisa hadir dalam ibadah gerakan pemuda malam hari ini Tuhan Yesus, semua boleh jadi hanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus ketika malam hari ini kami boleh dilayani oleh Bapak Amal Nenohai Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjadikan firman yang telah kami dengar tidak berhenti sampai di sini, tapi kami boleh melakukannya. Terutama ketika kami berdoa, buatlah kami berdoa dengan cara yang benar Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat pelayan firman, di mana pada malam hari ini kakak ipar dari Bapak Amal Nenohai telah dimuliakan oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Kami percaya bahwa ada sukacita yang Tuhan sediakan buat keluarga yang ditinggalkan. Kami juga mau berdoa buat program gereja kami Tuhan, baik yang telah dijalankan ataupun sedang dalam rangka dijalankan. Kami serahkan seluruhnya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Sebab apapun yang kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami pun mau berdoa buat bangsa kami, setiap bangsa yang ada di dunia ini, terutama bangsa Indonesia Tuhan. Engkau tahu, kami masih bersama-sama dengan pandemi hingga hari ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau adalah perisai dan kekuatan dalam hidup kami. Kami akan senantiasa dilindungi, bahkan kami dijauhkan dari setiap sakit penyakit, terutama virus COVID-19 ini Tuhan. Kami pun ikut turut mau mendoakan buat proses vaksinasi yang sedang diupayakan, bahkan sedang berjalan Tuhan. Sertai setiap tenaga medis, Tuhan berikan kepada mereka hikmat, kemampuan, kesehatan, serta kekuatan untuk menjalankan ini semua. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa lewat kebaikan Tuhan dan perpanjangan tangan Tuhan lewat tenaga medis, akan banyak jiwa-jiwa yang disembuhkan dari setiap sakit penyakit, terutama COVID-19. Kami juga mau berdoa buat warga yang terdampak akibat COVID dan juga bencana alam yang baru-baru saja menimpa kami Tuhan Yesus. Kami senantiasa hari-hari ini mau mencari perkenanan dan wajah-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau senantiasa mau berserta dengan kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tidak kuat, kami tidak mampu Tuhan ketika kami harus berjalan sendiri. Kami perlukan tangan dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Tak lupa juga kami mau berdoa buat teman-teman, kakak-kakak, anggota gerakan pemuda kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kesehatan adalah bagian daripada Tuhan yang dapat Tuhan berikan kepada kami semua. Bagi teman-teman AGP kami yang hari ini sakit, kami percaya ada lawatan Tuhan yang akan menjamah setiap kamar, setiap pintu, bahkan obat-obatan serta upaya dalam pemulihan yang mereka sedang upayakan di dalam Kristus Yesus akan Tuhan kabulkan sesuai dengan firman hari ini Tuhan, di mana Tuhan Yesus akan mengabulkan doa kami. Kami percaya Tuhan, bagi kakak-kakak kami yang sedang mencari pekerjaan, kami percaya juga Tuhan adalah Allah yang mampu menyediakan yang terbaik buat hidup kami. Kami percaya bahwa pekerjaan telah Tuhan sediakan buat kami. Kami hanya perlu berusaha dan tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat kami yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan Yesus senantiasa sertai kami, beri kami hikmat supaya kami senantiasa boleh menerima pembelajaran meskipun secara online atau bahkan offline sekalipun Tuhan. Engkau memberikan kepada kami hikmat tersebut supaya kami boleh senantiasa memakai ilmu tersebut, terutama untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak AGP kami yang mungkin hari ini sedang mencari pasangan hidup atau jodoh. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mampu memberikan yang terbaik buat hidup kami. Jadikan calon jodoh kami adalah jodoh yang takut akan Tuhan, yang senantiasa dapat membawa kami untuk melihat kasih Kristus lebih nyata lagi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa berkenan di dalam setiap hidup kami, di dalam setiap yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Biarlah itu semua kami kerjakan
demi nama Tuhan saja dimuliakan di bumi ini. Buat hati kami selalu rendah Tuhan, supaya kami dapat mendapatkan pengurapan Tuhan dalam hidup kami. Ini Tuhan Yesus doa yang kami bawakan kepadamu. Di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, kita sekarang akan memberikan persembahan yang kita akan bernyanyi dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya teman-teman, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, bersyukur karena atas berkat yang telah Engkau berikan ya Tuhan, dari kesehatan kami sampai berkat secara materi. Ya Tuhan Yesus, kami sudah menyisihkan sebagian dari berkat kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini bisa berguna ya Tuhan untuk membantu orang-orang di luar sana, ataupun untuk membangun kerajaan Allah yang lebih besar lagi ya Tuhan, ataupun apapun itu ya Tuhan, kiranya persembahan yang telah kami berikan ini bisa menjadi berkat untuk diri orang-orang ya Tuhan, dan bisa membantu banyak orang. Terima kasih Allahku ya Bapakku, kami serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom teman-teman. Shalom, Ica. Shalom. Shalom. Hai. Apa Halo. kabar nih semuanya? Luar biasa, fantastis. biasa. Yes, yes, yes. Yes, Mantap.
Oke, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih kepada Opa, Penatua Amalnya, Opa mana sih Opa? Nggak kelihatan aku. Nah, terima kasih atas pelayanannya, juga kepada petugas yang telah bertugas pada malam hari ini. Liturgus ada Kak Eca Lopati, doa syafaat ada Anugrah, persembahan dan KBRI ada aku, dan juga pemusik ada Daniel dan Ekin. Kiranya terus diberkati dalam kehidupan sehari-hari dan juga keluarga. Kedua, aku mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang merayakan. Minggu ini ada nggak, teman-teman? Kayaknya nggak ada kali ya. Mungkin belum pada ikut. Kayaknya ibu ulang tahun nih. Oh, ibu ulang tahun. Ibu, happy birthday. Senyum aja. Ibu. Beneran, Bu? Waduh, oke deh. Kalau kayak gitu, poin yang ketiga aku mau ngasih tahu untuk ibadah minggu depan sebagai penutup bulan Februari kita bakal ada yang beda-beda nih. Tapi untuk kejutan itu teman-teman terus follow ya sosial media kita. Oh iya, aku juga mau ngingetin kalau besok tanggal 20 Februari akan ada ibadah Mupel Jabar 2, ibadah Gerakan Pemuda Mupel Jabar 2. Untuk teman yang mau ikut bisa ngisi list yang udah disebar di grup Korpel ya teman-teman, sama di grup Exbajem sama Korpelnya masing-masing gitu maksudnya. Teman-teman kalau yang mau ikut itu bakal jam 7 malam ya kalau nggak salah ya. Merle jam 5 atau jam 7 ya Merle? Nanti di-share ya linknya Oke, dan boleh. lain-lain. Oke deh. Iya, pokoknya kalau misalkan mau ikut, nanti bisa langsung daftar ke situ ya teman-teman. Dan juga yang terakhir, jangan keluar dulu karena nanti kita ada sesi foto bersama. Oh ya teman-teman, ini juga ada QR Code ya Kak Gita. Yang teman-teman boleh isi sekarang nih, boleh langsung scan atau form Google-nya di sini nih untuk kita ambil dari pengurus biodata teman-teman. Jadi kita tuh punya yang paling update gitu loh yang di 2021. Boleh teman-teman minta waktunya sekitar nggak sampai 5 menit deh buat ngisi. Teman-teman boleh dipersilakan mengisi. Kalau atau enggak supaya keluar linknya dulu kali ya, nanti kita bisa lanjut ibadahnya. Ya mungkin nanti bisa linknya akan di-share juga ya Cak ke Exbajem ya. Iya deh, betul. Nge-scan sekarang juga nggak apa-apa, tapi disimpan dulu gitu maksudnya di handphonenya. Oke, jangan lupa ya teman-teman, nanti ada foto aku balikin ke Kak Eca. Oke teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu kita akan kembali menyanyikan lagu dari Gita Bakti 300, Kepadamu Ku Berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan Kau
dengarkanlah doaku kepadamu. Opa boleh unmute, Opa? Boleh di unmute, Opa? Bisa Opa untuk unmute, Opa? Oke. Oke, saya coba bantu ya Opa untuk pencet ask to unmute. Nanti Opa tinggal pencet OK-nya aja ya. Oke. Silakan Opa. Ya, maaf, HP saya error. Oke, nggak apa-apa. Ya, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Kami serahkan kembali ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kami dari awal sampai pada akhir. Dan kami percaya Tuhan bahwa pada malam hari ini kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami akan beristirahat, sertai kami, sehingga pada esok pagi Tuhan berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati kehidupan kami yang baru, dalam hari yang baru, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Selamat kita, bersama-sama Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah selesai teman-teman. Sekali lagi jangan keluar dulu dari room karena nanti kita mau foto bareng. Jangan ada yang leave dari room. Saya boleh pamit langsung karena ibadah penghiburan di rumah. Oke, Pak. Foto dulu aja, foto sebentar. Mungkin foto Ya, sebentar dulu, boleh. Opa. Ya, silakan. Yang lainnya boleh nyalain kameranya.